saya Calvin Siswanto, absen 8. Halo, saya Zulekal Kalvin Kusuma, absen 16. Halo, perkenalkan nama saya Esther Kartika Renggani PPO, absen 10 dari kelas 12 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Siko, absen 2 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, apa sih teknologi luar angkasa itu? Teknologi luar angkasa adalah perkembangan teknologi di mana manusia bisa menjelajahi dan mengambil objek-objek yang ada di luar angkasa. Nah, manusia juga dapat mengirimkan beberapa teknologi yang bisa digunakan, yang dikirim atau diluncurkan di luar angkasa, yaitu seperti satelit komunikasi. Satelit komunikasi itu digunakan untuk menghubungkan komunikasi dengan negara-negara luar dengan lebih cepat. Ataupun teknologi roket, di mana manusia sudah mengirim roket ke luar angkasa. Biasanya roket-roket ini akan mengorbit di orbit bumi untuk membetulkan satelit-satelit yang kadang-kadang bisa rusak. Nah, kapan sih terjadinya teknologi luar angkasa ini, perkembangan ini? Nah, perkembangan ini itu terjadi saat Amerika dan Uni Soviet, yaitu saat Perang Dingin, di mana dua negara ini berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi luar angkasa. Nah, Soviet menjadi negara pertama yang berhasil mengirimkan satelit tanpa awak serta mengirim manusia ke luar angkasa. Nah, Amerika tidak mau kalah dong. Jadi Amerika akhirnya mengirim manusia untuk mendarat di bumi, di mana manusia ini dikenal banyak orang, yaitu Neil Armstrong dan rekan-rekannya juga yang ada di roket tersebut. Nah, di era globalisasi ini sekarang semua negara bekerja sama untuk menaklukkan luar angkasa, karena tidak mungkin saja satu negara yang bisa melakukan, karena luar angkasa ini sangat luas dan juga perlu bantuan dari seluruh manusia di bumi untuk menciptakan teknologi yang betul-betul sempurna ataupun alat kendaraan yang betul-betul sempurna untuk bisa menjelajah luar angkasa ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang teknologi yang dikembangkan secara khusus untuk memanfaatkan penerbangan luar angkasa. Jadi itu ada pelindung panas ablatif, lalu ada aerobot, lalu ada pengereman atmosferik, lalu ada pendorong roket, lalu ada pemusing yang digunakan untuk menghasilkan gaya gravitasi buatan di luar angkasa. Lalu ada kerangka peluncuran roket, lalu ada peluncur roket, lalu ada penjelajah bulan dan penjelajah Mars, lalu ada sistem peluncuran pakai ulang atau pesawat ulang-alik, dan pesawat X-37 adalah pesawat luar angkasa yang dapat digunakan kembali sebagian. Lalu ada satelit, yaitu satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, satelit navigasi, dan televisi satelit. Itu aja. Ya, jadi dampak positif dari teknologi luar angkasa adalah yang pertama, untuk sarana telekomunikasi. Jadinya manusia membuat satelit dan memudahkan manusia berhubungan dengan orang yang jauh melalui yang terhubung dengan satelit. Yang kedua, ramalan cuaca. Satelit juga bisa meramalkan cuaca di mana suatu negara dapat musim dingin atau musim panas. Yang ketiga, melihat perkembangan bumi. Satelit juga dapat melihat perkembangan bumi dari keseluruhan sehingga memudahkan manusia untuk meneliti bumi untuk kedepannya. Yang keempat, dapat untuk navigasi atau seperti Google Map dan lain-lain. Teknologi luar angkasa juga memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah memungkinkan serangan senjata yang sangat berbahaya. Teknologi luar angkasa menjadi dasar pembuatan peluru kendali antar benua atau biasa yang disebut ICBM yang sangat berbahaya karena mampu mengirim halodoc nuklir ke jarak yang sangat jauh. Yang kedua, menyebabkan banyak sampah di luar angkasa. Masih banyak sisa-sisa roket, satelit, dan stasiun luar angkasa yang masih mengorbit di atas sana. Sedangkan jika sampah-sampah tersebut menabrak satelit yang masih bekerja, itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal.